Halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Kali ini saya mau bikin video reminder bagi diri saya sendiri dan bagi kalian. Mungkin kalau sekarang kayak belum cocok sih guys, karena saya belum sukses di YouTube. Jadi saya kali ini bakalan berjanji sama diri saya, kalau saya udah sukses nanti saya bakal gantiin becak yang di belakang itu sama mobil ya guys. Mungkin apa ya, Fortuner atau Pajero mungkin kita beli ya. Karena ya seperti itu deh guys. Oke, mungkin bagi kalian yang udah lama yang ngikutin channel YouTube Rahman Lisensi, jadi dukung terus channel YouTube Rahman Lisensi untuk menuju ke 1000 subscriber. Jadi ya seperti ini deh guys, saya sehari-hari itu ngonten ya. Nah, ini dia rumah saya. Set. Mungkin kok dari sini dia nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini kameranya nggak ada kena ya. Oh, seperti ini dia. Oke, jadi begitu dia guys. Jadi ini adalah saya. Set 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 set. Jadi apa ya, saya mau ngasih quotes mungkin bagi kalian anak-anak muda, termasuk buat saya, diri saya sendiri ya guys. Jadi ada satu kata-kata yang bilang apa, saya agak lupa juga guys. Tidak ada yang tidak mungkin kalau mereka mau berusaha, dan setiap usaha itu pasti ada resikonya guys. Kayak kita, ibarat kata itu kayak kita naik gunung ya, semakin tinggi kan itu semakin anginnya itu kayak semakin kenceng, dan jurangnya itu juga semakin tinggi-tinggi ya. Nah, jadi seperti itu dia guys. Jadi kalau kita cuman berdiam diri, kita hanya bisa takut, eh, kita ego sama diri kita sendiri, kita mempertahankan ketakutan kita, ya kita akan menjadi orang yang sama sih guys. Kita nggak akan pernah berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih sukses lagi, orang yang lebih mapan lagi. Kalau kita ibaratnya gini guys, ibaratnya itu kalau misalkan kita ini ada orang nih ya, dua orang di pinggir pantai ya. Si A itu, kita sebut saya si A dan si B. Kalau si A itu dia berani guys, naik perahu, walaupun perahunya itu kecil goyang-goyang di tengah laut. Dia berani pergi naik perahu dari pinggir pantai sampai ke tengah laut buat mencari ikan. Sementara si B ini dia nggak berani guys, dia itu masih dibayang-bayang oleh rasa takut, dia cemas, anxiety yang kayak gitulah guys. Jadi si A ini dia itu pas di tengah laut itu, lebih tepatnya kita bahas si B dulu. Si B itu dia di tengah laut itu dia pasti ngebayangin, ini nanti kok di tengah laut, kalau kapalnya tenggelam gimana, kalau kapalnya karam gimana, kalau kapalnya kemasukan air atau kena badai gimana, kalau kapalnya digulung ombak gimana. Itu pemikiran dari si B. Sementara si A yang di tengah laut itu, dia itu memang betul, dia itu kapalnya goyang-goyang, ada beberapa badai yang menerpa dia, tetapi si A itu dia itu kuat guys, berkat apa ya, doa, usaha, dan kerja keras, tekad dia guys. Dia berani mengambil resiko, dia pulang-pulang bawa ikan kakap, bawa ikan udah banyak-banyak sekali sih guys, karena dia itu baru siap dari tengah laut. Sementara si B ini tadi dia itu nggak dapat apa-apa guys, dia itu cuma melompong. Nah, jadi seperti itulah guys perumpamaannya. Jadi kalian itu jangan pernah dibayangi sama rasa-rasa takut. Ayo lawan terus rasa-rasa takut kalian. Jangan pernah menjadi orang yang punya banyak kali malu, banyak kali ketakutan. Jadi kalian itu, kalau kalian malu itu, ingat satu quotes dari saya ya guys, kalian itu harus, selagi kalian nggak ngerugiin orang lain ya, so tuh ya nggak apa-apa sih guys, lakuin aja. Selagi kita nggak merugikan orang lain, selagi kita nggak menyusahkan orang lain, selagi itu positif bagi kita dan nggak pernah sama sekali ngerugiin orang lain, ya maka lakuin. Mungkin seperti itu dia. Saya pun juga pas baru pertama ngonten, saya itu kayak malu, kayak apa ya, biasalah, saya pun juga orang introvert ya guys, karena saya itu juga mulai dari introvert menuju ke ekstrovert. Cuman bukan berarti kita ekstrovert itu kayak kita kayak gila-gilaan buat videonya di tempat umum, itu bukan guys. Itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Porsi kalian itu seperti apa, porsi saya itu seperti apa. Oh, mungkin kalian itu memang benar-benar nggak berani ya konten di luar, memang betul-betul kalian itu ekstrovert orangnya, introvert maksud saya, memang benar-benar kalian itu introvert, ya nggak apa-apa, kalian ngonten aja di dalam rumah guys, ataupun mungkin di sekitaran rumah ya, konten-konten yang
berkaitan dengan hobi kalian, dengan kerjaan kalian, dengan profesi kalian. Tapi kalau kalian memang ada niat, wah ini saya itu dari introvert introvert mau menuju ke ekstrovert, ya kita itu harus belajar dari motivator yang udah terkenal seperti Timothy Ronald, David Noel, Kalimas Sada, dan lain-lain. Kalau kita memang ekstrovert ya itu bagus sih guys, langsung aja kita ngonten. Oh ya, jadi di sini tuh saya mau cerita lagi sedikit guys. Jadi pengalaman saya jadi youtuber itu saya paling suka sekali guys. Nah, jadi saya di YouTube itu saya yang paling suka itu karena YouTube itu dia sistemnya AdSense guys. Jadi AdSense itu gimana guys? Jadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu harus dicapai dalam waktu 1 tahun. Tapi saya udah lewat 1 tahun guys. Jadi kalau udah lewat 1 tahun itu gimana itu bang? Itu pasti bakal dipotong ataupun bakal nggak dimonet atau gimana lah? Enggak guys, jawabannya enggak. Jadi kalau kita itu udah lewat dari 1 tahun, dia itu bakal dipotong dari hari pertama kita bikin channel YouTube. Misalnya kalian bikin channel YouTube di tanggal 1 Januari tahun 2025. Jadi kan di Desember 2025 itu udah akhir. Di awal Januari tahun 2026 itu jam tayang kalian itu akan dipotong di awal tahun 2025 di tanggal 1 Januarinya. Kalian berapa sih dapat jam tayang di tanggal 1 Januari tahun 2025 itu bakal dipotong di tahun 2026 dan seterusnya, tanggal 1, tanggal 2 sampai seterusnya. Jadi kalian itu kalau udah dipotong itu ya buat terus guys konten. Oke, mungkin sekian dulu ya. Apalagi ya, mungkin saya itu di sini itu mau cerita sedikit guys. Jadi kali ini itu saya tinggal di Bitay, di perumahan Turki ya. Itu dia rumahnya itu Turki gitu ya. Ini itu rumah bekas bantuan Turki gitu, atau apa namanya, kayak dulu kan kok di Aceh itu pernah tsunami ya. Jadi ini tuh kayak rumah bantuan Turki gitu. Oh ya guys, jadi saya kali ini tuh mau ngejelasin sedikit nih ya guys. Jadi bagi kalian yang sekarang ini lagi merintis, ayo semangat terus saya sekarang ini juga lagi semangatnya guys. Semangat, terutama kita itu jadi anak laki itu jangan suka mengeluh. Kita itu harus jadi laki-laki tangguh, jangan suka jadi laki-laki itu yang cemen, yang pecundang. Jangan jadi pecundang yang kerjaannya hanya scrolling TikTok sambil rebahan, itu jangan. Kesuksesan itu harus diambil, masa depan itu harus kita raih sekarang. Ayo take action, mulai sekarang. Jika Anda tidak pernah memulai dari sekarang, maka Anda akan menikmati pahitnya masa depan. Misalkan gini ya guys, misalkan kalian itu nggak mau gerak ya. Ini kalian nggak mau gerak, waduh itu kerjanya main game mulu, atau mungkin scrolling TikTok, scrolling Instagram, nonton Netflix, atau nonton sinetron yang nggak jelas, drama yang fana, drama Korea apa itu yang kayak gitu ya guys. Jadi itu nggak ada faedahnya gitu guys. Jadi drama itu diciptakan di TV, di MNC, di apa namanya, di Netflix. Drama Korea itu mereka itu tahu karena di situ ada peluangnya guys. Karena maaf ya, karena para monyet ini tuh lagi kelaparan untuk mengambil pisang. Jadi monyet itu suka dengan drama guys. Jadi gimana ya, drama misalkan kok misalnya artis sedikit kalian ngefans, sedikit kalian harus kepoin, kalian harus cari tahu gimana hidupnya. Itu jangan sih guys, karena itu kayak itu bukan urusan kalian. Kayak gimana ya, itu kayak benar-benar kok dibilang apa, bodoh mungkin ya, memang itu bukan urusan kalian guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman, pamit dari depan kamera. See you next time.